bahwa kita sebagai murid Kristus sungguh diharapkan agar supaya setia mengikuti perjamuannya, mengikuti Dia sebagaimana Dia mewartakan dan teladankan, sebagaimana dalam bacaan yang pertama kita dengar. Dan kita mesti waspada dan hati-hati karena barang sepele, hal yang sepele bisa membuat kita melupakan Dia. Kita juga memberi kesaksian bahwa di zaman ini kita juga mau rela untuk menderita. Dan kita berani karena kita sebagai orang-orang yang mewartakan kebenaran. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita akan mendengar pewartaan dari bacaan yang pertama yang menggambarkan hamba Yahweh yang setia, hamba Yahweh yang benar, hamba Yahweh yang mau menderita untuk kepentingan orang lain, juga hamba Yahweh yang senantiasa mengandalkan Tuhan, dan hamba Yahweh yang berani karena benar. Ciri-ciri seperti itu ada dalam Yesus Kristus Tuhan kita yang rela menderita, mewartakan kebenaran, bahkan membuat kita menjadi orang-orang benar. Mari kita seraya mensyukuri hamba Yahweh yang rela menderita bagi manusia. Kita mohon agar supaya kita pun setia menjadi pengikutnya dan berbuat yang benar. Kita akui bahwa kita orang yang berdosa, yang kadang-kadang berbuat yang tidak baik dan tidak benar. Kita mohon ampun agar supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kebahagiaan, wajah-Mu Kau tunjukkan kepada kami dalam diri pria yang rendah hati, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu terkasih yang telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan dan kebahagiaan kami. Kami mohon semoga kami dapat menanggapi sengsaranya. Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, kita sangat mengenal bagaimana Yudas yang adalah salah satu dari murid Yesus mengkhianati Dia dengan memperoleh 30 uang perak. Yesus dijual dengan harga yang sungguh tidak sepadan dengan siapa Dia. Namun karena Yudas adalah seorang dari antara para murid yang diserai untuk memegang kas, memang kalau tidak hati-hati, dan dia ternyata juga demikian, dengan mudah hatinya itu ada pada uang. Sehingga ketika ia mungkin kekurangan uang atau memang ingin mendapatkan uang 30 keping perak sudah cukup untuk mengkhianati Yesus. Kita murid-murid Yesus juga diharapkan agar supaya sungguh berhati-hati, karena kalau hati kita pada suatu hal yang tertentu dalam kehidupan kita menjadi fokus perhatian kita, sehingga perhatian kita menjadi sempit, maka kadangkala juga dengan alasan yang tidak sepadan kita mengkhianati Yesus. Betapa banyak orang yang karena alasan-alasan yang sangat sepele juga tidak setia kepada Tuhan. Hanya karena uang, orang juga bisa mengkhianati Yesus dan tidak lagi setia kepadanya, tidak lagi menjadi pengikutnya. Demikian juga karena alasan kekuasaan yang memang bukan menjadi jaminan keselamatan. Tapi orang juga rela untuk melepaskan Yesus demi sebuah kekuasaan. Demikian pun juga karena kenikmatan dunia. Orang juga hanya karena itu
Orang juga melepaskan Yesus, lupa, melalaikan, bahkan kemudian menjadi tidak setia. Tidak soal-soal yang sangat besar, tapi hal yang sungguh sangat sepele. Bagaimana orang bisa melalaikan kehidupannya sebagai orang beriman, lupa untuk berdoa, lupa untuk merayakan perayaan Ekaristi, hanya karena hal yang sangat sepele. Orang asik dengan permainan atau sekarang ini, kalau kita lihat dalam zaman yang sekarang ini, zaman milenial ini, zaman digital, main game. Bagaimana orang bisa sungguh-sungguh perhatiannya kepada hal yang seperti ini dan lupa akan waktu, lupa akan yang lain, lupa akan sesama, dan juga pasti kemudian lupa akan Tuhan. Bagaimana orang sekarang ini dengan bukan hanya game, tapi juga dengan permainan-permainan yang lain, orang bisa sungguh menjadi lupa akan hal yang sungguh sangat penting, yaitu keselamatan jiwa. Pada saat-saat seperti ini, kita hendaknya sungguh-sungguh menyadari bahwa kadang-kadang di zaman yang sekarang ini, hal-hal yang sepele itu menjadi godaan yang besar untuk melupakan Tuhan. Dan memang kalau dikatakan gila, ya benar. Ada orang yang gila hormat, ada orang yang gila kuasa, ada yang orang gila harta, dan sekarang ini ada orang yang gila permainan. Demikian juga kadang-kadang gila untuk WA dan seterusnya dengan teman-teman atau dengan sahabatnya, dan itu menguras tenaga, menguras pikiran, menguras waktu, dan bisa melupakan Tuhan. Maka marilah pada kesempatan ini kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kita sebagai murid Kristus sungguh diharapkan agar supaya setia untuk mengikuti perjamuannya, untuk mengikuti Dia sebagaimana Dia mewartakan dan teladankan sebagaimana dalam bacaan yang pertama kita dengar. Dan kita mesti waspada dan hati-hati karena barang sepele, hal yang sepele bisa membuat kita melupakan Dia. Kita juga memberi kesaksian bahwa di zaman ini kita juga mau rela untuk menderita, dan kita berani karena kita sebagai orang-orang yang mewartakan kebenaran, dan kita sebagaimana dalam bacaan yang pertama juga senantiasa mengandalkan Tuhan. Mari kita hening sejenak. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, seolah-olah Engkau telah datang. Aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripada-Mu.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Agung, semoga semua orang terbuka dan siap sedia hatinya untuk menerima anugerah-Mu yang agung, yaitu Yesus Kristus, Saudara kami. Dialah yang memiliki sabda kehidupan. Dialah pula yang menunjukkan jalan menuju kedamaian sejati. Semoga kami pantas menghayati sengsara dan wafatnya, dan kelak memandang kemuliaannya. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Anda sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Mari pergi, kita diutus.